أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك قلبي حبي خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات. Para pencinta baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering kita mendengar di dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa kota Madinah dulu bukanlah Madinah tetapi dinamakan Yathrib. Kenapa dinamakan Yathrib? Karena di kota tersebut terlalu banyak penyakit. Setiap orang yang datang ke kota Madinah, maka orang tersebut dikala pulang dari kota Madinah biasa terserang dengan penyakit. Banyak penyakit, banyak bala di kota tersebut. Kapan hilangnya? Kapan hilangnya bala? Kapan hilangnya penyakit yang ada di Yathrib tersebut? Dikala Rasulullah hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, maka hilanglah semua penyakit-penyakit itu, hilanglah balak-balak yang ada di kota Yathrib tersebut. Makanya dirubahlah Yathrib menjadi kalimat Madinatul Munawwarah, Madinah yang bercahaya, yang memberikan cahaya, yang memberikan kesejukan untuk orang yang datang ke tempat tersebut. Hal tersebut sama dengan hati kita. Hati kita terlalu banyak penyakitnya. Hasud, iri, dengki, dendam, sum'ah, ujub, semua bersarang di dalam hati kita. Kapan hal itu akan hilang? Bagaimana penyakit yang ada di dalam hati kita akan hilang? Jika Anda memasukkan, menghijrahkan semua yang ada di dalam hatinya Anda dan diganti dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikala Rasulullah ada di dalam hati kita, rasa cinta kepada Rasulullah ada di dalam hati kita, maka semua penyakit yang ada di dalam hati, iri, dengki, hasud, ujub, riya, semuanya akan hilang dan hatinya kita akan menjadi al-munawwarah, hatinya kita akan bercahaya. Sehingga dengan cahaya tersebut mengundang rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Pintu-pintu rezeki terbuka, pintu-pintu rahmatnya Allah terbuka, pintu-pintu yang menghadapi masalah akan terpecahkan. Semua akan hadir di hadapan antum dikala antum semuanya mengisi
hati kita dengan cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam satu riwayat diceritakan pernah sewaktu-waktu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah anaknya Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah, yang mana Sayyidah Fatimah ini jika Rasulullah rindu dengan baunya surga, Rasulullah mencium Sayyidah Fatimah. Aku jika rindu dengan baunya surga, aku biasa mencium anakku Fatimah. Dicium. Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ke rumah Sayyidah Fatimah, wahai anakku, wahai putriku, adakah makanan yang bisa aku makan? Ayo ikhwan, seorang nabi kekasih Allah yang jika dia berdoa kepada Allah turun makanan dari langit, yang jika dia menginginkan kota Makkah dan Madinah menjadi emas, maka Allah akan memberikannya. Tetapi dia tidak mengajarkan hal yang demikian. Rasulullah tidak meminta hal yang demikian. Rasulullah memberikan sesuatu yang saya dan kita semuanya bisa mengikuti. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Sayyidah Fatimah, wahai anakku Fatimah, adakah makanan yang bisa aku makan? Apa jawabnya Sayyidah Fatimah? Wanita penghulu surga yang akan memasuki surga pertama kalinya menjawab, wahai ayahku, aku sudah 3 hari tidak makan. Aku sudah 3 hari tidak makan. Tidak ada protes. Berbeda dengan kita ya ikhwan. Lihat sekarang wanita-wanitanya, jika suaminya bekerja kemudian tidak mencukupi untuk makanannya, semua diumbar, semua diceritakan kepada yang lain. Apakah seperti ini akan menjadi wanita penghuni ahli surga? Tidak ya ikhwan. Seorang wanita penghuni surga adalah yang bisa menutupi aib keluarganya, yang bisa menutupi aib suaminya. Itulah wanita penduduk ahli surga. Tak perlu Anda ceritakan di media sosial. Kita bukan artis yang untuk kita ceritakan di media sosial. Cukup kita bercerita dengan Allah. Cukup kita bercerita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita ceritakan. Sayyidina Ali tidak bisa memberikan makanan yang lebih. Sayyidah Fatimah sabar, anaknya diajarkan sabar. Sehingganya lihat, Sayyidina Ali sabar, Rasulullah sabar, Sayyidah Fatimah sabar, maka keturunannya ke bawah semua menjadi orang-orang yang mulia. Jika Anda ingin mempunyai anak yang mulia, maka ajarkan sabar, ajarkan qanaah, ajarkan menerima apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka anak-anaknya akan menjadi anak yang saleh dan saleh. Ditanya oleh Rasulullah, hai anakku Fatimah, adakah makanan yang bisa aku makan? Ayahku, aku sudah 3 hari tidak ada makanan yang masuk dalam perutku. 3 hari tidak ada makanan yang masuk ke dalam perutku. Adakah wanita-wanita yang sekarang bisa seperti itu? Dengan alasan Habib itu wanita dulu, beda dengan wanita sekarang. Apa bedanya? Tidak ada perbedaan wanita yang dulu dari yang sekarang. Semua sama, tinggal tergantung dari pikiran dan hatinya kita. Bagaimana kita menyikapi segala sesuatu. Apa kata jawabnya Sayyidah Fatimah 3 hari? Abah, 3 hari ayah aku sudah tidak makan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wahai putriku, aku sudah 4 hari tidak makan. Allah. Aku sudah 4 hari tidak makan, hanya air saja untuk mengganjal perutku ini. Ayah, Abah, Hasan dan Husain kelaparan. Kalau aku masih bisa bertahan, lalu bagaimana dengan Al-Hasan wal Husain, cucumu ini wahai ayah? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam lihat sebagai seorang laki-laki yang bertanggung jawab kepada keluarganya, dikala dia melihat cucunya kelaparan, apa jawabnya Rasulullah? Aku akan keluar untuk mencari pekerjaan. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar dengan perasaan yang sedih melihat cucunya dan putrinya kelaparan serta dirinya juga lapar. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bekerja. Rasul sallallahu alaihi wasallam bekerja untuk menimba air. Menimba timbaan air.
Dikala Rasulullah mengambil air 1 kali celupan ember ditarik 10 kali timbaan, maka Rasulullah SAW mendapat 3 butir kurma. Hanya mendapatkan 3 butir kurma. Diambil 10 kali oleh Rasulullah, kemudian si majikan menyiapkan 3 butir kurma. Diambil 10 kali yang kedua, disiapkan 3 butir kurma lagi. Dan 10 kali yang ketiga, dihitungan ditarikan yang ke-9, maka ember tersebut putus. Ember yang untuk mengambil air tersebut putus. Dalam sumurnya dalam, sehingganya marah. Si yang punya sumur marah. Kamu ini bekerja tak becus, kata si yang punya sumur. Kemudian Rasulullah ditampar sama orang ini. Ditampar Rasulullah sama orang. Kemudian dengan mukjizatnya, baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tangannya memanjang mengambil timba yang ada di dalam sumur tersebut. Kemudian dikasihkan kepada si tuan, kepada yang punya sumur. Kemudian Rasulullah berlanjut pergi mengambil 9 butir kurma tersebut. Kemudian duduk bersama putra dan cucunya, Sayyidah Fatimah Siddiq Hasan, makan bersama. Makan bersama. Setelah itu ternyata dari kejauhan ada satu orang melihat apa yang dilakukan oleh yang punya sumur kepada Rasulullah. Kemudian orang ini berkata, "Wahai fulan, apa yang kamu lakukan?" Kata orang tersebut, "Tadi ada orang yang kerja sama aku, ada orang yang kerja sama aku, dia memutuskan tali ember dan aku tampar dia." Kemudian si orang ini mengatakan, "Wahai fulan, tahukah kamu siapa yang kamu lakukan? Apa yang telah kamu lakukan itu? Siapa yang telah kamu tampar itu?" Nah, orang ini menjawab, "Aku tidak tahu. Dialah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengeluarkan kita dari zaman-zaman jahiliyah sehingga kita bisa merasakan nikmat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala." Menangis orang itu, "Astagfirullahaladzim, aku udah nampak Rasulullah, aku udah nampak Rasulullah, aku neraka tempat ini, ya Allah." Malu dia, nangis dia, takut dia. Kemudian dia mengambilkan pisau, diambilnya pisau atau parang, kemudian tangan yang menampar Rasulullah ditaruh di bawah, kemudian ditepasnya tangannya tersebut. Dia mengatakan, "Wahai tangan, kamu tidak layak untuk bersama dengan tubuhku karena kau telah menyakiti baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam." Allah. Kemudian orang ini datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tangannya yang terputus, kemudian mengetuk pintu rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah pun membuka pintunya. "Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh." "Ada apa?" kata Rasulullah. "Ada yang salahkah? Apa masalah dengan sumurmu atau masalah dengan apa?" "Tidak ya Rasulullah, aku datang ke sini minta maaf kepadamu ya Rasulullah. Aku sudah buat salah kepadamu ya Rasulullah. Aku sudah menampar wajahmu, wajah sucimu ya Rasulullah. Dan ini ya Rasulullah, tanganku sudah aku potong ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Tidak usah wahai sahabat, tidak usah. Kamu jangan melakukan sampai seperti ini. Aku sudah memaafkanmu, aku sudah memaafkanmu. Bawa sini tanganmu." Kemudian diambil air ludahnya Rasulullah dan dikembalikan lagi tangannya sama seperti semula. Subhanallah. Ayyuhal ikhwan rahimana wa rahimakumullah. Bukankah kita sering menyakiti hatinya Rasulullah? Sudahkah kita meminta maaf kepada Rasulullah? Jika kita terlalu sering buat salah dan Anda datang kepada Rasulullah, Rasulullah pasti akan menerima kita. Rasulullah pasti akan menerima kita. Rasulullah sangat cinta kepada kita, kepada siapa yang mau datang kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayyuhal ikhwan ahawat rahimani wa rahimakumullah. Orang yang tidak tergetar hatinya dikala membaca salawat berarti ada penyakit hati. Oleh karena itu mari kita hiasi diri kita, perbaiki diri kita untuk selalu belajar untuk membaca salawat. Di
Di kalangan umum biasa, membaca salawat ini mendatangkan rezeki, amalan-amalannya. Jika kamu membaca salawat, banyak amalan-amalan, banyak rezeki yang akan datang, banyak ini, banyak itu, penyakit akan hilang. Itu bagian orang-orang yang awam. Kita tidak perlu di situ lagi. Kita tahu bahwa itu akan datang, tetapi bukan menjadi tujuan utama. Yang kita butuhkan bagaimana Rasulullah menatap hati kita. Jika kita membaca salawat kepada Rasulullah, Rasulullah melihat hati kita, ya ikhwan. Itu yang kita butuhkan. Lalu apa yang terjadi kepada hati yang sudah dilihat oleh Rasulullah? Maka rahmatan lil alamin ada di dalam hatinya. Dia tidak akan mudah marah. Dia akan selalu memaafkan. Dia akan cinta kasih kepada sesama. Dia akan selalu membantu kepada sesama. Dia akan ringan tangannya untuk membantu. Langkah kakinya diringankan untuk datang ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita digolongkan oleh Allah dalam golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah, sehingga kita akan masuk dalam surganya Allah yang diimami oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. بذكر لما عطان